Nah, kemarin kan ada hal yang ingin dipertanyakan oleh Bang Desta nih, terkait eh, tujuan penciptaan manusia. Nah, apa sebetulnya tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini? Mungkin untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan langsung ke sahabat saya, Kang Maman gitu. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Desta. Bisa, Iya. siap. Alhamdulillah, Asep ini adalah saudara saya ya. Nah, jadi saya sering ngobrol dengan Asep. Nah, kebetulan kemarin saya itu mempertanyakan permasalahan tentang kehidupan, nah, kehidupan, terutama saya pribadi. Nah, saya berpikir untuk apa sih Allah menciptakan saya? Tujuannya untuk apa gitu? Pertimbangannya. Nah, kebetulan sekarang ada Amaman, mungkin Amaman bisa menjelaskan lebih secara detail. Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa terjawab apa yang saya pertanyakan, amin. apa yang saya jadi unek-unek gitu. Ya, alhamdulillah ya, sama Adista ya. Iya, Adista ini saudara saudara Asep. Iya. Oh, kenapa bisa sampai bertanya di luar apa kebiasaan gitu ya? Ada sebab apa bisa sampai Adista bisa ngobrol seperti itu sama Asep? Sempat ada rasa gimana ya, saya tuh ngerasa bahwa hidup saya itu kacau lah. Oh, kacau. Bisa dibilang kacau karena jauh dari ketaatan lah. Nah, alhamdulillah mungkin saya sekarang itu ingin berubah diri lah, ingin berubah diri menjadi lebih baik. Nah, mungkin awal mulai yang akan saya pertanyakan tuh masalah itu, untuk apa sih Allah menciptakan saya gitu. Alhamdulillah ya. Bismillah ya. Iya. Itu adalah hidayah. Iya. Jarang sampai kepada setiap orang, karena hidayah itu mahal lah, gitu. Hidayah itu terpilih ya gitu. Jarang sekali kita berpikir seperti itu. Berpikir apa? Untuk apa sih Allah menciptakan kita? Kalau kita bangun tidur mah wah gitu ya, sesuai perencanaan seperti biasa. Iya. Kerja. Nah, bangun tidur apa yang dilakukan pasti berpikirnya bagaimana saya tepat waktu di perusahaan saya. Iya. Gitu. Alhamdulillah sekarang berpikir ada nyinggung kepada Allahnya gitu ya. Iya. Nah, itu adalah balik lagi ya, itu adalah hidayah. Iya. Jadi Bismillah ya. Sepengetahuan saya, Allah menciptakan makhluk itu adalah untuk ibadah. Untuk ibadah. Iya. Nah, boleh saya tanya ke Adista? Boleh. Sepengetahuan Adista, ibadah itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya sih, kan saya alhamdulillah hidup itu di masyarakat Muslim semua ya, kebanyakan Islam ya. Islam semua. Ya. Nah, yang saya tahu sih tentang ibadah di masyarakat ya sholat, puasa, ya. zakat, nggak jauh dari itulah, seperti itu. Betul lah. Yang dikatakan seperti itu alhamdulillah ya. Kenapa saya tanya seperti itu? Bisi kita tuh sangat jauh dari Islam. Iya. Sampai syariat, rukun, kita tidak tahu gitu. Bahkan asing terdengarnya. Iya. Alhamdulillah ya gitu. Telinga dan hati pikiran kita masih terbungkus lah gitu sama syariat Islam gitu. Betul lah. Tapi yang harus lebih kita ketahui lagi, Allah menciptakan manusia itu untuk ibadah ya gitu, secara globalnya. Iya. Apakah ibadah itu? Ibadah itu adalah sebuah pengabdian. Pengabdian ya. Allah pencipta, Iya. kita ciptaan, betul nggak? Iya betul. Allah sang pembuat, kita buatan, betul nggak? Iya. Nah, terkadang pada saat waktu tertentu kita suka terbalik posisi. Kita merasa sebagai pembuat, Allah sebagai yang kita buat. Sehingga hidup kita teh kumaha urang, gitu ya. Oh iya. Hidup saya. Seperti itu saya. Nah, seperti itu saya. Tidak sesuai apa yang Allah inginkan. Iya. Sesuai apa yang kita saya inginkan. gitu ya. Iya. Saya mau kaya,
saya mau menikah, saya mau punya rumah, apapun lah yang sifatnya itu duniawi gitu. Terlepas daripada itu, ingat kita itu ada limit usia, ada kuota umur ya, kuota umur kan. Apakah itu yaitu kematian? Nah ini yang dibuat oleh iblis supaya manusia itu lemah terhadap kematiannya. Ada kematiannya ya. Pasti kematian tahu betul. Tapi orang yang terbaik itu adalah yang mempersiapkan waktu untuk menjemput kematiannya. Sadar diri posisi gitu. Sadar diri posisi Allah pencipta, kita ciptaan. Sehingga kita tuh tunduk patuh kepada Allah. Allah tuh mewujud ya, tidak terlihat, tapi ada hafalnya. Itu yang Allah inginkan dari kita. Ibadah itu bagaimana hidup kita ini yang tersisa ini dijadikan sepenuhnya ibadah kepada Allah. Gitu. Jangan bermaksiat kepada Allah. Gitu. Harus taat, tunduk patuh kepada Allah. Allah pencipta, Allah menciptakan aturan untuk hidup, yaitu Al-Quran itu. Jadi alhamdulillah ya, semua Kang Asep sudah ada obrolan gitu. Sedikit demi sedikit. Jadi disinggung Allahnya untuk apa sih Allah menciptakan kita. Padahal sebetulnya kita nggak pernah berpikir seperti itu. Emang sih. Seperti mungkin melihat hewan, gitu, ayam atau apa. Mereka juga sama ciptaan. Gitu. Tapi apakah kita sama dengan mereka? Kan tidak. Tidak. Kita ini dimuliakan, manusia yang dimuliakan gitu. Berarti kita beda diciptakan oleh Allah tuh. Beda. Tuhan dan manusia itu. Betul. Tapi yang harus dijawab tadi dari pertanyaan Anista itu untuk apa? Betul, untuk ibadah. Untuk sholat, zakat, puasa itu adalah bagian daripada peribadahan gitu. Nah, ibadah yang sesungguhnya itu adalah bagaimana menghabiskan sisa umur hidup kita ini bernilai ibadah kepada Allah. Yaitu mengabdi kepada Allah gitu. Mengabdi kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara pengorbanan. Harta dan jiwa kita ini dikorbankan untuk kepada Allah gitu. Kepada Allah. Iya, bagaimana? Ya jangan bermaksiat. Gitu. Jangan bermaksiat. Seperti contoh, gelas ini tujuannya untuk apa? Untuk tujuan kita pabrik gelas lah gitu ya. Menciptakan gelas ini untuk apa? Dibuat untuk dipakai untuk untuk apa? Mungkin untuk wadah untuk minum. Untuk minum ya. Nah, gelas ini di pabrik A lah katakan ya, pabrik yang membuat gelas ini, saya mau karyawan saya diciptakan gelas ini tujuannya untuk minum. Gitu. Paham nggak? Paham ya? Adanya gelas ini untuk minum, untuk mengisi air ya. Nah, bisa nggak gelas ini dipakai untuk wadah nasi? Bisa. Atau wadah apapun yang masuk dalam gelas ya? Tapi nggak sesuai dengan. Nah itu. Jadi Allah menciptakan kita ini harus sesuai. Gitu. Betul. Allah menciptakan kita untuk ibadah harus sesuai. Beribadah dengan benar sesuai dengan apa aturan Allah yang ada di Quran gitu. Jadi kembali lagi ya gitu. Kita ibadah itu tidak bisa sendiri. Ibadah itu perlu bimbingan ya Kang Asep ya. Saya pun ada sama dibimbing juga gitu. Sehingga kenapa harus dibimbing? Karena musuh kita ada yang tidak terlihat dan terlihat. Gitu. Ada setan yang selalu membisikkan kepada sumber kita yang selalu ingin berbuat maksiat, istiqomah ya, iblis dan setan itu mengarahkan ke sana. Gitu. Dan yang nyata itu dunia akan melalaikan kepada apa posisi kita tadi gitu. Allah sebagai pencipta kita makhluk ciptaannya gitu. Apapun yang kata Allah, qadar Allah, terima saja. Itu rasa syukur kita, betul. Kalau gitunya gitu, terimakan gitu. Itu bentuk syukur. Tapi solusinya bagaimana? Bagaimana kita bisa menghadapi hidup kita ini gitu. Dengan beribadah total kepada Allah. Berarti harus ada bimbingan Kang Asep. Alhamdulillah. Jadi pertemuan ini nggak sampai di sini ya. Gitu. Kita samalah. Setiap manusia perlu dibimbing ya gitu. Saya pun sama gitu. Kebayang kalau kita jalan di jalan nggak tahu alamat ya, kita kan pakai ada GPS ya, pakai map. Tapi kan sekarang kalau pakai map habis kota bisa nggak? Nggak bisa. Gitu. Allah sudah menurunkan Al-Quran sebagai aturan manusia di muka bumi ini ya, Asep ya. Jadi maksudnya, ayolah bareng-bareng gitu, bareng-bareng kita dibimbing oleh hakikat Allah ya gitu. Sangatnya oleh Al-Quran gitu, sehingga hidup dan tujuan kita jelas, nggak
nggak puguh kan, nggak puguh hidup teh, ngapain ya bangun tidur. Iya, gitu. iya. Kadang seperti itu saya juga Nah. suka berpikir. Alhamdulillah itu hidayah, dan dia itu diterima, dipegang, dikunci, terus diarahkan kepada apa? Kepada Allah, dan tidak bisa sendiri ya. Ayolah bareng-bareng ya Kang Asep ya, Ya. gitu. Bisa. Paling biasanya mah itu lah. Iya. Jadi balik lagi, Alhamdulillah. tujuan hidup mah untuk ibadah. Ibadah Iya. itu apa? Ibadah itu pengabdian. Pengabdian. Dan harus tahu posisinya. Allah itu pencipta, ingat. Iya. Kita teh ciptaan gitu. Jadi harus tunduk patuh kepada Allah. Kepada Allah. Kepada yang menciptakan kita. Dia tidak bisa hidup di sekeinginan kita, tidak Iya. bisa. Walaupun sebetulnya bisa kan? Bisa. Seperti apa bedanya Iya. bahas tadi? Dia diciptakan untuk air minum. Iya. Tapi diciptakan untuk wadah apapun selain air bisa kan? Bisa. Tapi tidak sesuai. Kan itu nggak sedih. Iya. Semoga ini paham ya dengan Amsal Insya Allah atau paham. logika ini gitu. Insya Allah paham. Jadi sesuailah hidup sesuai yang di arahan si pencipta Iya. gitu. Lebih jelasnya di lanjutnya nantilah kita ngobrol-ngobrol lagi kasih Iya, pasti. Boleh. ya. Pasti saya akan. Mudah-mudahan terwakili ya. Pertanyaan lagi. Itu Siap. mudah-mudahan. Terima kasih. Dan dari saya mah seperti itu. Iya. Semoga hidayah ini terus melekat ya gitu. Amin. Amin. Terus ngobrol sama sahabat juga Kang Asep gitu. Amin. Amin. Dan ingat bahwa kita teh dibatasi oleh usia. Iya. Kematian itu tidak mengenal yang tua, Iya. yang muda. Belum yang sampai pun dalam kandungan, kalau ditakdirkan untuk meninggal, meninggal. Gitu. Meninggal. Itu yang harus dihadapi. Kita dihadapi oleh kematian. Dan yang kedua, bagaimana menjalani ini supaya istiqomah kepada tujuan hidup, yaitu tadi jadikan Allah itu nyata hidup ini gitu. Allah itu yang ingat, Allah itu yang pencipta orang gitu. Iya. Orang ciptaan Allah itu gitu, terima ke. Tinggal menjalani bagaimana. Ayo kita ngobrol lagi gitu. Iya. Itu paling ada saya. Siap. Semoga Terima kasih mewakili ya. Ya. Semangat terus ah. Amin. Siap. Siap. Mungkin sudah cukup ya terkait jawaban dari Kang Maman untuk pertanyaan Bang Desa, tujuan dari manusia diciptakan oleh Allah ya. Ya. Alhamdulillah.